Hadis ke-6 dalam bab sabar nomor 30 dalam Riyadhus Shalihin. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala lil malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimhu as-sihr fab'atha ilayhi ghulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamahu fa'ajabah wa kana idza ata as-sahir marra bir-rahibi wa qa'ada ilayhi fa idza ata as-sahir darabahu fashaka dzalika ila ar-rahib faqala idza khashita as-sahir faqul habasani ahli wa idza khashita ahlak faqul habasani as-sahir. Fabainama huwa ala dhalika idh ata ala dabbatin azimatin qad habasatin nas faqala al-yawma a'lamu as-sahiru afdal amir rahibu afdal fa akhadha hajaran faqala Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilayka min amri as-sahiri faqatul hadhihi ad-dabbata hatta yamdin nas faramaha faqatalaha wa madan nas fa ata ar-rahiba fa akhbarahu faqala lahu ar-rahib ay bunayya antal yawma afdalu minni qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala fa ini betulita fala tadulla alayya wa kana al-ghulamu yubri'ul akmah wal abrasa wa yudawiyun nasa min sa'iril adwa fa sami'a jalisun lil maliki kana qad amiya fa atahu bihadaya katsirah faqala ma ha huna laka ajma'u in anta syafaitani faqala inni la ashfi ahadan innama yashfillahu ta'ala fa in amanta billahi ta'ala da'awtullaha fashafaka fa amana billahi ta'ala fashafahu Allahu ta'ala fa atal malika fajalasa ilayhi kama kana yajlis faqala lahu al-malik man radda alayka basaraka qala rabbi qala walaka rabbun ghairi qala rabbi wa rabbuka Allah fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam faji'a bil ghulami fa qala lahu al-malik ay bunayya qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'alu wa taf'al fa qala inni la ashfi ahadan innama yashfillahu ta'ala fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala ar-rahib faji'a bir rahibi fa qila lahu irji' an dinika fa aba fada'a bil minshari fa wudi'a al minsharu fi mafraqi ra'sihi fa shaqqahu hatta waqa'a shiqqahu thumma ji'a bi jalisil malik fa qila lah irji' an dinik fa aba fa wudi'a al minsharu fi mafraqi ra'sihi fa shaqqahu bihi hatta waqa'a shiqqahu thumma ji'a bil ghulami fa qila lah irji' an dinik فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم أكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فقذفوه فذهبوا به فقال اللهم أكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال ما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جدء ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارميني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جدء ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع في صدغه فوضع يده في صدغه فمات فقال الناس آمنا برب الغلام فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر
qad wallahi nazalaka bika hadaruka. Qad amana an-nas fa amara bil ukhdudi fa bi afwahis sakaki fa khuddat wa udrima fiha an-niran wa qala man lam yarji' an dinihi fa faqhimuhu fiha aw qila lahu iqtahim fa fa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha fataqa'asat an taqa'a fiha fa qala laha al-ghulam ya ummah isbiri fa innaki 'alal haqqi. Rawahu Muslim. Dari Suhaib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu kala ada seorang raja dari kalangan umat sebelum kalian yang mempunyai seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir telah menginjak usia senja, ia berkata kepada sang raja, sesungguhnya saya sudah tua. Oleh karena itu datangkan padaku seorang anak yang akan saya ajari ilmu sihir. Kemudian raja itu mengutus padanya seorang anak agar diajari sihir. Di perjalanan ketika anak tersebut sedang lewat, terdapat seorang rohib. Anak itu pun duduk di situ dan mendengarkan penuturan-penuturan si rohib. Ia merasa kagum kepadanya. Setiap kali ia hendak datang ke tempat penyihir, ia pun melewati tempat rohib tadi dan duduk di situ. Selanjutnya ketika ia telah datang di tempat penyihir, ia pun dipukul olehnya karena terlambat. Lantas ia pun mengadukan hal tersebut kepada rohib. Lalu rohib berkata, jika engkau takut kepada penyihir, maka katakanlah bahwa keluargamu yang membuatmu terlambat datang. Dan jika engkau takut kepada keluargamu, maka katakanlah bahwa engkau ditahan oleh penyihir. Suatu ketika di saat ia dalam keadaan yang demikian itu, ia mendatangi seekor binatang besar yang menghalang-halangi orang banyak. Anak tersebut berkata, pada hari ini saya akan membuktikan apakah penyihir itu yang lebih baik ataukah rohib itu yang lebih baik. Ia pun mengambil sebuah batu kemudian berkata, ya Allah, apabila rohib itu lebih engkau cintai daripada si penyihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang dapat melewati jalan. Lantas ia melempar binatang itu dengan batu tadi, dan ternyata binatang tersebut mati dan orang-orang pun dapat melewati jalan tersebut. Lalu ia mendatangi rohib dan memberitahukan hal tersebut. Rohib itu pun berkata, hai anakku, engkau sekarang lebih mulia daripada diriku sendiri. Keadaanmu sudah sampai di suatu tingkat yang saya sendiri dapat memakluminya. Sesungguhnya engkau akan terkena cobaan. Maka jika engkau terkena cobaan itu, janganlah menunjukkan keberadaanku. Kemudian anak tersebut dapat menyembuhkan orang buta dan orang yang berpenyakit lepra, serta dapat mengobati banyak orang dari segala macam penyakit. Sehingga teman dekat raja yang tunanetra mendengar kabar ini. Ia mendatangi anak tersebut dengan membawa banyak hadiah. Lalu ia berkata, apa saja yang ada di sini akan menjadi milikmu jika engkau dapat menyembuhkanku. Anak itu menjawab, sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan siapapun, hanya Allah Azza wa Jalla yang dapat menyembuhkan. Maka jika anda mau beriman kepada Allah, saya akan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dia menyembuhkan anda. Setelah teman raja itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Allah pun memberinya kesembuhan. Kemudian ia mendatangi raja dan duduk di dekatnya, sebagaimana biasanya ia duduk bersama raja. Lalu raja bertanya kepadanya, siapakah yang mengembalikan penglihatanmu itu? Ia menjawab, Robku. Raja bertanya, apakah engkau mempunyai sesembahan lain selain dari diriku? Ia menjawab, Robku dan Robmu adalah Allah. Lantas raja menangkapnya dan menyiksanya terus menerus hingga akhirnya ia menunjukkan kepada anak yang menyembuhkannya. Setelah anak itu didatangkan, raja berkata kepadanya, wahai anakku, berarti sihirmu sudah sampai ke tingkat dapat menyembuhkan orang buta dan orang yang berpenyakit lepra, dan engkau dapat melakukan ini dan itu. Anak itu menjawab, sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan seorang pun, hanya Allah Azza wa Jalla yang menyembuhkan. Kemudian raja menangkapnya dan menyiksanya terus menerus hingga akhirnya ia menunjukkan keberadaan rohib. Rohib pun didatangkan. Kemudian dikatakan kepadanya, keluarlah dari agamamu. Sang rohib menolaknya. Maka raja memerintahkan agar diambilkan gergaji. Kemudian gergaji itu diletakkanlah di bagian tengah kepalanya. Kepala itu dibelah dengan gergaji tersebut sehingga kedua belahan kepala tersebut jatuh ke tanah. Selanjutnya teman dekat raja didatangkan lalu dikatakan kepadanya, keluarlah dari agamamu itu.
tetapi ia menolaknya. Lantas raja memerintahkan agar diambilkan gergaji. Kemudian gergaji itu diletakkanlah di bagian tengah kepalanya. Kepala itu dibelah dengan gergaji tersebut sehingga kedua belahan kepala tersebut jatuh ke tanah. Giliran anak tersebut dihadapkan kepada raja, dikatakan kepadanya, "Keluarlah dari agamamu." Ia pun menolak ajakannya. Kemudian raja menyerahkan anak itu kepada beberapa anak buahnya. Raja memerintahkan, "Bawalah anak ini ke gunung ini atau itu, dan bawalah ia naik ke atas gunung tersebut. Ketika kalian telah sampai di puncaknya, maka jika anak ini mau kembali dari agamanya, maka lepaskanlah. Akan tapi jika tidak, maka lemparkanlah ia dari atas gunung itu." Para anak buah raja itu pun pergi membawanya. Lalu mereka naik ke atas gunung. Kemudian anak itu berdoa, "Ya Allah, lepaskanlah saya dari mereka dengan kehendak-Mu." Kemudian gunung itu pun berguncang keras dan mereka pun jatuh semua. Anak itu lalu berjalan ke tempat raja. Raja berkata, "Apa yang dilakukan oleh anak buahku?" Ia menjawab, "Allah Azza wa Jalla telah melepaskanku dari tindakan mereka." Lantas raja menyerahkan anak tersebut kepada anak buahnya yang lain lagi dan berkata, "Bawa anak ini pergi, taruhlah ia dalam sebuah kapal dan berlayarlah sampai ke tengah lautan. Jika ia mau kembali dari agamanya, maka lepaskanlah ia. Akan tetapi jika menolak, maka lemparkanlah ia ke lautan." Mereka pun berangkat membawanya. Lalu anak itu berdoa, "Ya Allah, lepaskanlah hamba dari orang-orang ini dengan kehendak-Mu." Tiba-tiba kapal itu terbalik, maka tenggelamlah mereka semua. Anak itu sekali lagi berjalan ke tempat raja. Lantas raja berkata, "Apa yang dilakukan oleh para anak buahku?" Ia menjawab, "Allah Azza wa Jalla telah melepaskanku dari tindakan mereka. Anda tidak dapat membunuh saya, kecuali jika Anda mau melakukan apa yang aku sarankan." Tambahnya, raja bertanya, "Apakah itu?" Ia menjawab, "Silakan Anda kumpulkan semua orang di suatu lapangan, lalu saliblah saya di batang pohon. Kemudian ambillah sebatang anak panah dari tempat panahku ini. Lalu letakkanlah anak panah itu pada busurnya dan ucapkanlah dengan nama Allah, Rabb anak ini. Lalu panahlah saya. Sungguh apabila Anda mau mengerjakan semua itu, tentu Anda dapat membunuhku." Maka raja mengumpulkan semua orang di tanah lapang. Anak itu disalib pada sebatang pohon. Kemudian raja mengambil sebuah anak panah dari tempat panahnya. Lalu ia meletakkan anak panah di busur. Selanjutnya ia mengucapkan dengan nama Allah, Rabb anak ini. Anak panah dilesakkan dari busurnya dan tepat mengenai pelipis anak tersebut. Lalu anak tersebut meletakkan tangan pada pelipisnya. Kemudian ia meninggal dunia. Akhirnya orang-orang berkata, "Kita semua beriman kepada Rabb anak ini." Raja pun didatangi dan diberitahukan kepadanya, "Adakah Anda mengetahui apa yang selama ini Anda khawatirkan? Sungguh demi Allah, apa yang Anda khawatirkan itu telah terjadi. Semua orang telah beriman." Raja memerintahkan agar orang-orang itu digiring pada kubangan-kubangan di pintu lorong jalan. Kubangan-kubangan itu digali dan di dalamnya dinyalakan api. Sang raja berkata, "Barang siapa yang tidak kembali dari agamanya, maka lemparkanlah ke dalam kubangan-kubangan tersebut." Atau dikatakan, hendaklah ia melemparkan dirinya sendiri ke dalamnya. Orang-orang pun melakukan hal tersebut, sehingga ada seorang perempuan yang datang dengan membawa bayinya. Perempuan ini agaknya ketakutan, hendak menceburkan diri ke dalamnya. Bayinya lalu berkata kepadanya, "Wahai bundaku, bersabarlah, karena sesungguhnya ibu di jalan yang benar." Hadis riwayat Imam Muslim.